Kebiasaan pada saat puasa itu hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita muncul. Hal-hal yang tidak benar dalam tubuh kita itu naik, ada di permukaan. Jadi kita mungkin lebih marah, lebih emosi, lebih garang, lebih tidak bisa menjaga mulut. Dan ini banyak sekali. Justru saat puasa itulah kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dalam tubuh kita yang harus kita tahan, kita latih, dan kita matikan. Kalau kita sombong, pasti itu akan muncul. Ada aja deh caranya, pengen sombong lah, begini, begitu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mau mengenakan tubuh kemuliaan pada saat kita mengalami kematian nanti, berjuanglah. Saat ini, saudara-saudara kita banyak yang berpuasa. Tidak ada salahnya, Bapak Ibu Saudara pun ikut berpuasa, demi melatih tubuh kita ini. Demi menjaga tubuh kita ini. Ya, ada keuntungan, apa kita juga semakin sehat, wajah kita semakin cerah, bukan cuma ngurusin badan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat langsung menerima notifikasinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari ya, saat ini kita sudah masuk banyak saudara-saudara kita yang berpuasa, dan tidak sedikit juga di antara kita Bapak Ibu Saudara yang mengikuti konten ini mungkin juga kita berpuasa ya. Kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama menjaga, dan ingat, hidup kita di dalam dunia ini butuh yang namanya menjaga hidup ini, menjaga perilaku, menjaga pikiran kita, mata kita, mulut kita, tindak tanduk kita. Nah, apakah penting kita berpuasa? Sangat penting Bapak Ibu Saudara. Apakah perlu kita juga menahan lapar, menahan hawa nafsu, emosi? Jawabannya sangat perlu kalau menurut saya. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Silakan tulis di kolom komentar, boleh, tidak apa-apa gitu ya. Karena dengan kita berpuasa, kita menjaga amarah kita, menjaga emosi kita, menjaga pikiran kita, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa puasa ini kita melatih diri kita agar kita melakukan kehendak Tuhan dengan baik, kehendak Tuhan dengan benar. Dan di saat kita berpuasa, kita sebenarnya mematikan hawa nafsu kita, mematikan ego kita, daging kita. Dan di saat kita mematikan itu, kita berusaha untuk terus menekan yang namanya emosi. Ingat loh ya, puasa bukan berarti hanya tidak makan dan tidak minum. Tetapi puasa juga kita harus menjaga apa pikiran kita, menjaga mata kita, menjaga mulut kita. Makanya kita harus terus berdoa. Setiap saat, setiap waktu. Lalu ada yang berkata, saya kan kerja, kalau saya berdoa terus saya nggak kerja dong. Nah, konsep seperti ini konsep yang salah Bapak Ibu Saudara. Tetap ketika kita bekerja, berusaha, berbisnis, kita sambil berdoa. Kita dalam hal apapun, ingat loh ya, dalam hal apapun. Dan ini semua membuat tubuh kita akhirnya masuk dalam tahap kesucian, kekudusan. Kalau kita tidak mau menjaga hidup kita saat kita di dunia ini, tidak mau menjaga emosi kita, maka bagaimana mungkin nanti ketika kita mengalami kematian, lalu kita dapat mengenakan tubuh kemuliaan. Kalau kita mau mengenakan tubuh kemuliaan saat kita mengalami kematian, kita perlu menjaganya saat kita masih hidup di dunia ini.
Kita harus bisa melatih supaya saat hidup ini tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat dosa, dan supaya pada saat kita mati kita mengenakan tubuh kemuliaan dan kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Banyak pasti di antara kita yang mau mengenakan tubuh kemuliaan. Untuk mengenakan tubuh kemuliaan ya kita harus berjuang, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melatih. Memang ketika kita percaya Tuhan, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dikuduskan, tetapi ada tanggung jawab setelah itu. Tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu kita menjaga hidup kita supaya hidup kita ini bisa benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Supaya bukan sekedar kita percaya lalu kita, ya sudah kita disucikan, kita masuk surga. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak pernah mencatat orang Kristen masuk surga. Ingat loh, Alkitab tidak pernah mencatat orang Kristen masuk surga. Yang masuk surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kita mau mengenakan tubuh kemuliaan, ayo lakukan kehendak Bapa. Jaga hidup kita, jaga kesucian kita saat kita hidup. Ya, berpuasalah supaya saat kita berpuasa kita juga mematikan ego kita, kesombongan kita, supaya kita layak mengenakan tubuh kemuliaan pada saat nanti kita menghembuskan nafas terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini mungkin ketika kita biasanya saat kita berpuasa itu ada aja emosinya semakin tinggi, tidak terkontrol. Nah, ini yang harus dihadapi. Kebiasaan pada saat puasa itu hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita muncul. Hal-hal yang tidak benar dalam tubuh kita itu naik, ada di permukaan. Jadi kita mungkin lebih marah, lebih emosi, lebih garang, lebih tidak bisa menjaga mulut. Dan ini banyak sekali. Justru saat puasa itulah kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dalam tubuh kita yang harus kita tahan, kita latih, dan kita matikan. Kalau kita sombong pasti itu akan muncul. Ada aja deh caranya, pengen sombong lah, begini begitu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, mau mengenakan tubuh kemuliaan pada saat kita mengalami kematian nanti, berjuanglah. Saat ini saudara-saudara kita banyak yang berpuasa, tidak ada salahnya Bapak Ibu Saudara pun ikut berpuasa demi melatih tubuh kita ini, demi menjaga tubuh kita ini. Ya ada keuntungan, apa kita juga semakin sehat, wajah kita semakin cerah, bukan cuma ngurusin badan, ingat ya, bukan cuma ngurusin badan, tapi kita melatih tubuh kita supaya hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Kita menjaga sebenarnya sepenuh hati setiap jam, setiap detik waktu hidup kita, supaya kita bisa benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kan susah, biasa makan, tidak makan, nah ini perjuangan. Dan ketika kita biasa makan lalu tidak makan, kenapa? Kalau kita tidak kuat, karena pikiran kita tidak kita jaga. Yang kita pikirkan selalu lapar, 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 dan lapar. Bapak Ibu, coba ketika sibuk, ada banyak proyek pekerjaan yang belum selesai, ada banyak tugas yang belum selesai. Walaupun terkadang perut kita lapar, tetapi kita sering sekali tidak merasakan kalau kita belum makan. Kita bahkan lupa kalau kita tuh belum makan. Bahkan kita tidak merasa seperti biasa-biasa saja. Kadang kita kalau ditanya udah makan belum? Lupa, kita ingat-ingat dulu udah makan belum ya. Nah, ketika fokus hidup kita beralih dengan adanya kesibukan, kita sering sekali lupa kalau kita belum makan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil menjaga hidup kita? Fokuskan hidup kita, sibukkan diri kita dengan mencari wajah Tuhan. Terus bergaul karib, berdoa, bersekutu. Dan disitulah ketika kita sibuk itu, kita sibuk baca firman, kita merenungkan firman Tuhan, kita sering sekali justru masuk dalam hadirat Tuhan, lupa bahwa kita belum makan. Tetapi kita mengarahkan hidup kita, mengarahkan pikiran kita untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Ini perjuangan. Bapak Ibu Saudara mau mendapati tubuh kemuliaan, nanti kan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Berjuanglah sekarang. Berjuanglah. Bukan masalahnya, lu buat apa kita kerja keras? Ada, saya pernah dengar. Ada yang mengomentari saya, buat apa dong kita percaya Yesus kalau kita masih harus kerja keras? Nah, inilah orang-orang yang tidak menyadari. Kita diterima, dibenarkan, dikuduskan, oke, tapi setelah itu kita harus buktikan.
Kalau kita dibenarkan, buktikan bahwa kita menjadi orang yang benar. Dengan apa? Jaga hidup kita, jaga pikiran kita. Itu perjuangan. Itu tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita jaga hidup kita. Kita jaga tanggung jawab kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mau mengenakan tubuh kemuliaan. Jangan sampai justru kita tidak mengenakan tubuh kemuliaan, maka kita akan dimurkai oleh Tuhan. Ingat loh ya, dimurkai oleh Tuhan. Dan kalau kita dimurkai, berarti kita akan ada atau berada di tempat yang hanya ada ratap dan kertak gigi saja. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini, selamat berpuasa. Selamat menjaga hidup kita dengan baik, dengan benar. Agar kita bisa memperoleh tubuh kemuliaan dan layak, pantas menerima tubuh kemuliaan itu. Dan kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam transformasi.